Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget rasanya aku bisa ketemu kalian lagi di channel ini. Dan guys, video kali ini aku ngebahas soal yang gak kalah pentingnya sama jerawat. Selain kayak jerawat, terus kayak cara mencerahkan, ini juga gak kalah penting, yaitu menghilangkan bekas jerawat. Kalian sering gak sih habis kita tuh fokus sama jerawat aja, tapi kayak bekas jerawat kita tuh susah hilang. Itu karena penanganannya kurang tepat, karena kita tuh belum mengidentifikasi sebenarnya jerawat kita ini tipe yang mana. Nah, di sini aku mau jelaskan ada beberapa tipe soal jerawat. Nah, buat kalian penasaran, tapi sebelumnya jangan lupa video ini di like, di subscribe, dan di share kalian. Keep on watching. Jadi guys, ada 5 jenis jerawat yang aku tahu dan cara penanganannya tuh hampir semua tuh berbeda-beda. Tapi ini sebelum aku lanjut ke videonya, semisal kalian itu kayak punya pendapat berbeda, karena aku juga bukan kayak pakar kecantikan, aku bukan dokter, aku bener-bener kayak cari informasi ini dari Google, dari teman-teman aku yang berpengalaman juga aku cari tahu. Jadi please, kalian langsung aja kritik aku di bawah semisal kalian nggak setuju sama aku ya. Nah, jadi jenis jerawat yang aku tahu itu guys, itu ada ice pick scar, terus abis gitu box scar, terus rolling scar, habis gitu ada hyperpigmentation scar sama keloid. Nah, aku mau jelasin satu persatu dulu ya. Nah, ini kurang lebih bekas-bekas jerawat itu ada 5 macam ini, penampakannya kayak gini ya guys. Nah guys, yang pertama itu dari mulai jerawat yang paling susah banget ditangani, itu adalah ice pick scar. Dia tuh kayak apa, tusuk-tusukan gitu loh, dan dia tuh dalam banget sampai ke lapisan epidermis kita. Tapi meskipun dia dalam, biasanya lebarnya tuh cuman maksimal sampai 2 mm-an lah guys. Jadi kecil lebarnya, cuman dia tuh dalam banget sampai ke lapisan epidermis. Nah, ini penampakannya dia. Jadi dia tuh kecil-kecil terlihatnya, tapi tuh sebenarnya dalam banget. Kenapa sih dia tuh dikasih nama ice pick scar? Karena bentukannya tuh kayak tusuk-tusukan bekas kayak pemecah es gitu loh guys. Nah, biasanya guys, ice pick scar tuh disebabkan oleh cystic acne. Kalau kalian nggak tahu, itu semacam kayak jerawat batu yang biasa tuh muncul ada di pipi, ada di rahang, habis itu ada di dagu juga. Kasarannya nih, gampangnya tuh mikirnya kayak epic scar tuh disebabkan oleh jerawat batu biasanya, yang kayak dia tuh ngerusak jaringan kulit kita di bawah, tisu gitu, tisu kulit, jaringan tisu kulit, sampai akhirnya dia tuh meninggalkan bekas sampai kayak tusuk-tusukan. Nah, makanya kenapa dia tuh susah banget buat kayak ngeratain lagi, karena tusukannya tuh dalam banget. Nah, untuk cara penyembuhan dan penyamarannya ini agak-agak susah. Dia tuh bisa tapi harus lewat treatment. Jadi kalian tuh bisa kayak treatment laser atau kayak topical treatment. Kalian juga bisa lewat cangkok kulit loh, saking susahnya kalau sudah terlalu dalam. Karena kan kayak tekstur ini susah banget deh kalian numbuhin kulit, apalagi kalau usia kalian sudah cukup menua gitu, kayak udah lanjut usia. Nah, lanjut bekas jerawat yang selanjutnya ada box scar. Nah, ini hati-hati nih, semisal kamu tuh punya jerawat yang meradang cukup lama, kemungkinan buat box scar itu makin besar, ngerti gak? Jadi guys, sebenarnya box scar tuh nggak terlalu dalam, cuman dia tuh lebih terlihat jelas dibanding si tadi yang ice pick scar, karena dia tuh kayak kotak-kotaknya tuh bakal terlihat jelas gitu loh, garis-garis bolong-bolongnya itu bakal lebih kelihatan jelas, padahal dia tuh nggak terlalu dalam. Nah, kayak gini nih contohnya. Nah guys, ini bisa kalian lihat kalau boxer, dia tuh kayak garis-garisnya jelas banget ya. Tapi dia tuh nggak terlalu dalam kayak si ice pick scar tadi. Jadi guys, box scar itu penyebab utamanya sebenarnya tuh kayak rusaknya kolagen kita, sehingga kayak jaringan tisu kita tuh berkurang, jadi menghilang gitu loh guys. Makanya dia sampai kayak bopeng yang besar-besar. Tapi dia tuh nggak terlalu dalam kayak si ice pick scar tadi. Nah, untuk box scar sendiri tuh emang lebih terlihat. Tapi guys, penyembuhannya sejujurnya tuh nggak terlalu susah kayak kalian nyembuhin ice pick scar. Kenapa? Karena tadi dia tuh nggak terlalu dalam. Kalian bisa lewat kayak face filler, atau kalian juga bisa pakai laser treatment, tapi dia tuh bakal lebih cepat pulih gitu loh, karena yang dia luka, yang apa, yang dibenerin tuh nggak terlalu dalam, cuman emang lebih lebar daripada ice pick scar tadi. And then bekas jerawat yang ketiga yang mau aku jelasin itu adalah rolling scar. Ini berbeda banget sama yang dua tadi sebelumnya. Kalau ini bentuk bekas jerawat tuh hampir kayak bergelombang gitu loh guys, jadi naik turun. Nah, ini kalian lihat penampakan rolling scar. Dia tuh garis-garisnya nggak jelas, jadi dia tuh lebih kayak ke naik turun gitu bekas jerawatnya. Tapi bedanya sama box scar, dia tuh kayak garis-garisnya nggak terlalu setegas box scar, jadi dia tuh nggak terlalu terlihat. Cuman kalau kita raba, itu bakalan kayak tekstur kulit kita tuh kayak naik turun gitu loh. Nah, bekas jerawat kayak gini tuh guys, biasanya disebabkan oleh jerawat yang meradang juga, yang biasanya tuh sering kalau semisal kita kayak jerawatan udah matang nih, kita tuh kayak aduh aku pengen deh jerawat ini cepet-cepet hilang, aku klopekin aja. Itu sama sekali nggak boleh. Selain itu bisa kayak memungkinkan bertambahnya jerawat, itu juga bisa memungkinkan kita timbul bekas jerawat yang hampir parah gitu loh, yang kayak susah banget buat disembuhin deh, sampai tekstur gitu loh guys.
And then seiring berjalannya usia, otomatis kekencangan kulitnya kan berkurang nih. Nah, kalau kita biarin rolling scar di muka kita, itu bisa-bisa berubah jadi box scar. Jadi dia tuh semakin dalam gitu kan. Itu bahaya banget, susah banget buat dihilangin. Nah, untuk penyembuhannya sendiri sama, dia juga bisa lewat laser. Paling gampang mah laser pokoknya. Pokoknya kalau sudah kayak merubah tekstur, paling gampang kita ke klinik terus kita laser. Tapi emang iya, butuh kayak modal yang besar. Tapi kemarin aku sempat bikin video, jadi buat ngilangin bopeng, itu ada beberapa orang yang udah nyoba dan berhasil guys. Cobain aja, aku waktu itu pakai produk Tamanu. Ini sama sekali aku nggak disponsorin ya. Terus buat nyamarinnya, kalian juga bisa pakai face filler, atau nih kalian pakai teknologi baru namanya micro needling. Kalian datang aja ke klinik, pasti ntar kalian dikasih tahu deh. Pokoknya semua kayak jenis jerawat yang sudah mulai bertekstur, kalau kalian pengen sembuhnya instan, apalagi yang tadi yang pertama SPX Scar, kalau kalian pengen itu kayak instan, kalian harus ke klinik guys. Harus kalian konsultasiin ke dokter gimana caranya biar dia itu cepat memudar. Karena kalau cuma pakai produk gak bakalan secepat yang kalian inginkan. Pasti emang mungkin ada yang bisa sembuh tapi gak secepat itu. Terus guys, bekas jerawat yang keempat itu adalah hyperpigmentation scar. Gak cuman kayak merubah tekstur, jerawat itu juga membekas menjadi kayak perubahan warna. Nah, itu tuh biasanya kayak warna kayak coklat, atau merah, atau pink, atau coklat kehitaman, hitam agak-agak merah. Ini yang sering aku alamin sih. Aku selalu kalau punya jerawat nih, afternya sejauh ini selalu ke ini. Nah, kalau HS ini aku sebut aja hyperpigmentation scar, kepanjangan ya, aku sebut aja HS. Nah, si HS ini disebabkan oleh kayak jerawat, terus kan ngeradang nih. Nah, pas peradangan dan proses pemulihan, itu kan sel kulit itu kayak memproduksi melanin. Nah, pas memproduksinya ini terlalu berlebihan, jadi timbullah kayak perubahan warna, guys. Nah, ini dia guys penampakan dari HS. Beruntungnya dia ini kalau ditutupin makeup bakalan gak kelihatan. Tapi kalau kita tanpa makeup tetap aja bakalan kelihatan. Nah, ini tuh kalau kita biarin, dia itu bisa kayak berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun baru bekas jerawat tuh hilang. Kan sering ya, emang kelihatannya tuh lebih ringan. Dan kalau yang tipe HS ini bisa kita tutupi sama make up. Cuman kayak aku personalnya aku kurang suka keluar bermakeup yang full kan. Jadi kayak bekas jerawat tuh bakal kelihatan kalau emang ada. Jadi sebisa mungkin kalau kalian punya bekas jerawat yang kayak gini, kalian syukuri aja karena dia kan gak terlalu. Tapi kalian juga harus usaha buat kayak ngeratain warnanya. Nah, kalau kalian tuh bermasalah sama bekas jerawat HS, please sama sekali kalian nggak boleh skip yang namanya sunscreen. Soalnya nih guys, semisal kita stop sunscreen, itu si kayak HS ini bakalan lebih parah. Nah, untuk mengatasi HS ini guys, sebenarnya tuh lebih mudah daripada bekas jerawat lainnya. Kalian tuh bisa rutin melakukan eksfoliasi, baik itu physical exfoliate atau kalian melakukan chemical exfoliate. Kalian ngerti kan bedanya? Kalau physical itu kayak kalian tuh gunain scrub yang rutin, semisal kayak seminggu sekali atau beberapa hari sekali. Jangan setiap hari ya, karena kayak nggak baik juga. Terus dengan chemical kalian tuh bisa pakai produk-produk yang mengandung retinol atau produk-produk yang mengandung turunan dari asid. Terus pada penyembuhan lainnya, kalian juga harus rutin menggunakan pencerah seperti vitamin C. Pokoknya apapun yang bikin kayak kulit wajah cerah, jadi otomatis dia lama-lama bakal memudar. Atau kalau kalian pengen instan nih sembuhnya, kalian lagi-lagi bisa pakai laser treatment. Terus yang kelima nih, jenis bekas jerawatnya tuh keloid. Ini yang menurutku paling jijai, ngerti gak sih? Karena dia tuh bakalan kayak membentuk benjol, habis gitu bakalan warnanya tuh kayak hitam kemerahan gitu loh, ngerti gak sih? Kayak coklat-coklat hitam merah kayak gitu. Ntar aku insert deh di sini semua. Pokoknya setiap jenis aku bakal insert di sini. Nah, ini dia guys bekas jerawat yang tergolong keloid atau hypertrophic scar. Jadi dia tuh timbul terus juga ada warnanya, hampir kayak bekas luka yang nggak bisa sembuh itu loh guys. Nah, sebenarnya kenapa sih benjolan ini bisa muncul pada kulit kita saat kita after berjerawat? Bisa jadi itu sampai ke keloid. Itu sebenarnya pas kita proses penyembuhan nih dari berjerawat, akhirnya pengen nggak berjerawat kan, dia kan kayak sel kulit kita tuh kayak yang rusak. Akibat inflamasi itu kayak diproduksi lagi biar dia tuh kembali normal. Nah, pas produksi itu terlalu berlebih, akibatnya nih jaringan tisunya itu malah timbul guys, malah timbul ke permukaan, akhirnya dia jadi benjolan gitu. Singkatnya tuh kayak gitu mikirnya. Nah, untuk jenis jerawat yang ini penyembuhannya asli susah banget. Kalian tuh bisa kayak suntikan steroid atau kalian juga bisa laser treatment, tapi ini cukup lama. Terus kalian juga bisa lewat operasi, topical treatment. Pokoknya ini yang lebih, karena dia udah timbul kali ya, jadi susah. Kita luka aja nih, kalau misal kita keloid itu bakalan susah buat sembuh kan. Bekasnya tuh bakalan kayak banyak banget. Kalau kalian habis melahirkan nih misal, itu kan udah keloid biasanya, itu bakal susah banget kan sampai bertahun-tahun. Nah, pengen cepetnya kalian ke dokter aja biar dioperasi atau disuntik steroid.
So, sekian video dari aku. Semoga video ini bisa membantu buat kalian. Please, kalau kalian punya pendapat berbeda atau kalian nggak setuju sama aku, kalian juga bisa langsung aja tulis di komen bawah. Video ini aku buat real sesuai pengalaman aku. Aku pengen kalian juga bisa mengatasi jerawat kalian sesuai jenis jerawatnya. Jadi nggak angger aja kalian atasi gitu loh guys, pakai produk-produk ngawur gitu. Nah, kalau kalian suka sama video ini, please share video ini ke teman-teman kalian biar video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian, bye!